Shalom, jadi di sini saya akan menganalisis atau mengkritisi terhadap kasus yang mengacu pada materi pelajaran. Jadi kasus yang saya ambil yaitu kasus DOM atau kepanjangannya itu Daerah Operasi Militer yang terjadi di Aceh, yang merupakan salah satu contoh pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, dalam periode DOM yang berlangsung dari tahun 1989 hingga 1998, pemerintah Indonesia menggunakan kekuatan militer untuk menumpas gerakan Aceh Merdeka atau disingkat GAM. Namun, dalam prosesnya, banyak pelanggaran HAM terjadi terhadap masyarakat sipil di Aceh, termasuk penyiksaan, penghilangan paksa, dan pembunuhan. Analisis dan kritik terhadap kasus DOM di Aceh yang saya ambil yaitu yang pertama itu ada pelanggaran hak asasi manusia. Penggunaan kekuatan militer yang berlebihan tanpa proses hukum yang adil melanggar hak dasar manusia, termasuk hak hidup, kebebasan dari penyiksaan, dan hak atas rasa aman. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar HAM. Yang kedua itu ada dampak pada demokrasi. Ketakutan yang ditimbulkan oleh operasi militer menghambat kebebasan masyarakat untuk berbicara dan mengekspresikan diri, yang merupakan pilar penting dalam demokrasi. Nah, penindasan ini juga menciptakan trauma jangka panjang bagi masyarakat Aceh. Nah, yang ketiga itu ada kurangnya akuntabilitas. Hingga kini, banyak pelaku pelanggaran HAM dalam kasus DOM belum diadili secara transparan, dan korban seringkali tidak mendapatkan keadilan. Ini menunjukkan bahwa masih lemahnya akuntabilitas dalam sistem hukum Indonesia. Yang keempat itu ada pendekatan rekonsiliasi yang tidak tuntas. Meskipun pemerintah dan GAM menandatangani kesepakatan damai pada tahun 2005, banyak korban DOM belum mendapatkan keadilan sepenuhnya atau kompensasi yang memadai. Pendekatan berdasarkan prinsip iman Kristen. Sebagai siswa Kristen, kita dapat melihat kasus ini dari perspektif iman yang mengutamakan kasih, keadilan, dan rekonsiliasi. Nah, berikut adalah beberapa prinsip dalam iman Kristen yang relevan untuk diterapkan dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah HAM seperti kasus DOM di Aceh. Yang pertama itu ada kasih kepada sesama, seperti yang tertulis pada Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat ini menekankan pentingnya menghormati kehidupan dan martabat setiap manusia. Kasih kepada sesama berarti menghindari tindakan kekerasan dan menghormati hak-hak dasar orang lain. Yang kedua itu ada keadilan seperti yang tertulis pada Amsal 21 ayat 3, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan lebih menginginkan keadilan daripada pengorbanan seremonial. Menegakkan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM adalah bagian dari tanggung jawab kita. Juga tertulis pada Yesaya 1 ayat 17 yang berbunyi, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belahlah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ayat ini mendorong kita untuk aktif memperjuangkan keadilan, terutama bagi mereka yang tertindas dan tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri. Yang ketiga itu ada perdamaian dan rekonsiliasi. Seperti tertulis juga pada Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Perdamaian adalah panggilan bagi setiap orang percaya.
Kasus DOM di Aceh seharusnya menjadi pelajaran untuk lebih mengutamakan dialog dan pendekatan damai daripada kekerasan. Ada juga tertulis pada ayat Alkitab Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat ini mengajak kita untuk selalu berusaha mencari perdamaian, bukan konflik. Upaya rekonsiliasi dan keadilan harus dilakukan untuk menghapus trauma, konflik, dan membangun harmoni di masyarakat. Yang keempat itu ada akuntabilitas dan pengakuan kesalahan. Ada Alkitab yang mendukung, yaitu Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ayat ini menunjukkan pentingnya pengakuan kesalahan sebagai bagian dari penyembuhan. Pemerintah dan pihak terkait harus mengakui pelanggaran yang terjadi dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Ayat Alkitab yang mendukung juga ada pada 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berbunyi, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Pengakuan dan pertanggungjawaban atas kesalahan yang terjadi merupakan langkah pertama untuk pemulihan. Ini menjadi dasar dari akuntabilitas yang harus ditegakkan dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pendapat untuk menyelesaikan masalah HAM dan demokrasi di Indonesia, langkah-langkah seperti penegakan hukum yang transparan, reformasi militer, dan pendekatan rekonsiliasi yang mendalam sangat dibutuhkan. Berdasarkan prinsip kasih, keadilan, dan perdamaian dalam iman Kristen, setiap individu harus diperlakukan dengan hormat dan keadilan. Keterbukaan dalam mengakui kesalahan serta komitmen untuk memperbaiki masa lalu adalah bagian dari proses penyembuhan yang berkelanjutan bagi bangsa Indonesia. Jadi, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Terima kasih.